Ideologi adalah suatu keyakinan. Kameranya di sini, Pak. Oh, maaf ya, tetap di social culture. Welcome back to my channel. Saya ucapkan selamat datang, sugeng rawuh kepada seluruh viewers yang baru saja mengunjungi channel saya. Oke, kenapa sih saya tadi bahasnya tentang ideologi itu serius banget? Ternyata konyol ya. Jadi saya pengen Anda jangan tegang-tegang, biar suasana tidak semakin memanas. Oke, sekarang relax, serius, dan pahami materinya. Baik, hari ini kita akan membahas satu materi yang menarik, yaitu Pancasila sebagai ideologi. Oke, sekali lagi Pancasila sebagai ideologi. Ya, kenapa membahas tentang Pancasila sebagai ideologi? Karena ini adalah merupakan lanjutan dari Pancasila sebagai sistem filsafat. Oke. Sebelum saya bahas lebih jauh dulu, saya ingin memberikan peta pembahasan mengenai materi hari ini. Oke. Yang pertama, saya ingin membangun pola pikir Anda. Oke. Dan yang kedua, kita akan menyepakati pembahasan tema hari ini dengan definisi yang pas. Dan yang ketiga, saya juga ingin membahas apa saja sih faktor pembentuk ataupun kualitas dari materi Pancasila sebagai ideologi, dan tentunya kita akan mengkaitkan materi hari ini dengan pembahasan ataupun fenomena sosial yang terjadi pada hari ini. Oke, langsung saja kita akan bahas tentang Pancasila sebagai ideologi. Oke, jadi ada dua pembahasan. Ada Pancasila sebagai ideologi kita, sebagai jalan pikir kebenaran ataupun sebagai jalan kehidupan dalam membahas negara, dan yang kedua adalah ada ideologi itu sendiri. Oke, ideologi berasal dari kata idea dan logos, gitu. Oke, yang memiliki pembahasan tentang pemikiran. Oke, dari apa yang muncul begitu membahas tentang ideologi, mungkin Anda juga pernah melihat bahwasanya seseorang yang memiliki ideologi yang kuat akan memunculkan sifat yang berlebihan ataupun mendominasi. Ya, betul. Sifat itu dikatakan sebagai fanatik. Oke. Lalu apa pembahasan ideologi dan korelasi dari fanatik itu sendiri? Jadi ideologi, kalau kita membaca buku ini yang saya pakai untuk mereview, jadi ideologi itu merupakan nilai dasar yang menjadi cita-cita instrumental yang berfungsi sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita secara nyata. Oke, sekali lagi, apa itu ideologi? Ideologi adalah nilai dasar yang menjadi cita-cita instrumental yang berfungsi sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita sesungguhnya ataupun cita-cita secara nyata. Simpelnya, singkatnya, ideologi itu membahas ataupun memiliki definisi sebagai hasil pemikiran dasar manusia secara mendalam yang diyakini sebagai kebenaran. Oke, jadi ada dasar pemikiran manusia secara mendalam yang kemudian berubah menjadi keyakinan yang begitu dalam. Itu yang dikatakan ideologi. Contohnya apa? Contohnya mungkin begini. Pernah Anda suatu ketika Anda diajak main oleh temanmu yang startnya dari tempat A ke tempat B. Di tengah perjalanan Anda menghadapi kemacetan. Apa iya Anda mengikuti temanmu? Enggak kan, tentunya Anda pasti akan cari jalan itu sendiri dengan cara sliding kanan, sliding kiri, dan seterusnya. Oke, kenapa? Karena Anda meyakini bahwasanya jalan yang Anda tempuh, jalan yang Anda pilih itu merupakan jalan yang paling efektif, jalan yang paling singkat. Dengan kata lain, jalan itulah yang Anda anggap sebagai jalan yang paling benar. Oke, kenapa bisa begitu? Ya, karena Anda mengetahui
seluk-beluk kondisi jalan itu. Dan itulah yang kemudian memunculkan pemikiran yang fanatik. Artinya apa? Anda tidak ingin pemikiran Anda dikalahkan oleh pemikiran-pemikiran yang lain, termasuk pemikiran dari temanmu dan seterusnya. Oke. Jadi sikap fanatik itu berasal dari penggalian nilai yang paling mendasar dalam kehidupan manusia. Jadi jelas pembahasan ideologi di sini tidak bisa disamakan semuanya. Kenapa? Karena masing-masing orang memiliki titik poin masing-masing untuk menemukan, untuk menggali nilai dasar yang diyakini sebagai kebenaran itu sendiri. Oke. Jadi sampai sini Anda sudah cukup ngerti, sudah cukup paham belum tentang pembahasan Pancasila sebagai ideologi? Oke, alhamdulillah kalau memang Anda sudah memahami. Berikutnya, lalu apa yang menyebabkan pembahasan ideologi itu bisa muncul? Pembahasan ideologi itu bisa long time, bisa lama. Oke. Di sini kualitas ideologi itu terletak pada 3 poin. Viewers semuanya. 1, terletak pada dimensi realita. Ya. Yang kedua terletak pada dimensi nilai. Dan yang ketiga terletak pada dimensi tujuan. Apa itu dimensi realita, nilai, dan tujuan? Jadi dimensi realita itu adalah kondisi keadaan yang sesungguhnya yang menjadikan Anda berpikir secara mendalam. Oke. Contohnya, di tengah situasi kondisi yang serba terbatas hari ini itu kan berkaitan dengan realita. Anda memiliki pemikiran-pemikiran yang cemerlang, pemikiran-pemikiran yang liar, yang kemudian Anda aminkan. Itu contoh berdasarkan realita. Berikutnya berdasarkan nilai. Apa itu berdasarkan nilai? Ya bahwasanya Anda dari realita itu mendalami pembahasan yang menjadi kebenaran itu sehingga Anda wujudkan dalam bentuk yang nyata. Jadi semakin mendalam nilai yang Anda dapatkan karena tekanan dari kondisi realita yang ada, berarti nilai itu semakin besar untuk Anda terapkan dalam kehidupan Anda sehari-hari sebagai jalan kebenaran. Dan yang terakhir, tidak kalah pentingnya juga dimensi tujuan. Jadi seberapa besar tujuan Anda maju, seberapa besar tujuan Anda untuk mewujudkan apa yang Anda yakini sebagai kebenaran itu tadi. Oke. Jadi 3 poin itulah yang melatar belakangi pembahasan ideologi itu bisa langgeng. Kalau hari ini Anda melihat mengapa pembahasan Pancasila itu sampai hari ini dijadikan sebagai jalan yang sangat benar ataupun jalan yang menenangkan, gitu, sebagai pedoman. Ya. Karena kita pernah dalam suatu kondisi, masih ingat nggak dengan pembahasan gerakan non-blok antara pembahasan liberal dengan komunis, dan dengan paham-paham fasisme yang lain, itu merupakan bukti bahwasanya pembahasan Pancasila di tengah, di antara komunis, liberalisme, dan paham-paham yang lain sangat relevan untuk diterapkan. Pertanyaannya, mengapa hal itu bisa terjadi? Jelas, hal itu terjadi karena Pancasila digali dari nilai dasar kehidupan di Indonesia, sehingga itu yang sangat relevan dan bisa terus dijadikan pembahasan sebagai pedoman dalam bernegara, pedoman dalam hidup, yang sampai hari ini pada akhirnya bisa diterapkan. Kalau Anda juga, dan saya juga informasikan, Anda juga perlu tahu dari mana asal muasalnya hukum, undang-undang, GBHN dan seterusnya. Dari mana? Dari Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila sebagai ideologi yang sangat mendalam, sangat menyeluruh, melindungi, mengayomi seluruh perspektif kehidupan di Indonesia. Sehingga itulah yang menjadi pilihan kenapa Pancasila sangat efektif di antara paham-paham yang lainnya. Dan berikutnya, ini pun juga perlu saya jelaskan kepada Anda sebagai materi yang menarik juga, begitu. Kenapa? Karena di tengah modernisasi hari ini, pluralisme sangat menyebar luas. Pembahasan pluralisme sangat mendominasi, sehingga memunculkan pemahaman ataupun memunculkan efek
kamu ya kamu, aku ya aku, saya ya saya, aku ya aku, dan seterusnya. Sehingga Anda menjadi masyarakat yang memang benar-benar plural dan masyarakat yang memang benar-benar individualis, sehingga menimbulkan pembahasan sosialis itu dihilangkan. Pembahasan apa itu? Ketika pembahasan agama dengan Pancasila ini muncul, sebagian orang ataupun banyak pembahasan yang lainnya membahas bahwasanya pembahasan itu tidak bisa di-matchkan. Salah sebenarnya. Kenapa? Karena perspektif Pancasila dalam agama dijadikan sebagai landasan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sebaliknya, agama dalam perspektif Pancasila dijadikan sebagai indikator, sebagai kiblat untuk menjalankan keyakinan yang dilakukan ataupun dimiliki oleh masing-masing warga seluruh Indonesia. Jadi itu yang perlu saya jelaskan kepada Anda. Boleh nanti Anda membaca buku sendiri. Nanti mungkin bukunya, sumbernya saya akan taruh di link deskripsi, 2 deskripsi. Oke. Dan buku yang saya baca tadi adalah buku dari Ristek Dikti tentang pembahasan Pancasila. Dan saya juga perlu menambahkan begitu beberapa poin. Ya, Anda nanti bisa membaca di buku 100 halaman 130. Di sini ada beberapa pembahasan Pancasila dari masa ke masa, mulai dari periodenya Soekarno sampai dengan SBY, Pak SBY, begitu. Di situ ada ulasan bahwasanya pembahasan Pancasila itu kenapa tidak relevan. Ini penting untuk Anda baca. Saya akan meng-quote begitu, mulai dari pembahasan Habibie, begitu, pemerintah Habibie, Presiden Habibie pada pembahasannya menghapus penataran P4, oke, dan pembahasan yang lainnya, pelaksanaan pedoman penghayatan itu tadi, BP7 pun juga ikut dibubarkan, sehingga pembahasan tentang Pancasila kurang bisa diimplementasikan. Selanjutnya pada kepemimpinan Abdul Rahman Wahid ataupun Gus Dur, di masa ini lebih dominan kebebasan dalam berpendapat, sama, sehingga efeknya pembahasan Pancasila tidak bisa direalisasikan, diperdalam, begitu. Berikutnya pada pembahasan Megawati, oke, ini dikatakan bahwasanya dalam hal ini Pancasila semakin kehilangan ideologi. Kenapa? Karena dengan disahkan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata wajib pelajaran di sekolah dasar. Jadi semakin miris begitu. Dan yang terakhir, nanti Anda bisa baca sendiri bukunya. Oke, jadi membahas tentang Pancasila sebagai ideologi, pembahasan yang sangat mendalam, sangat menarik. Kita butuh kontribusi Anda untuk memperbarui itu. Jadi dengan review singkat ini, semoga pengetahuan Anda bisa memberikan tambahan begitu dan juga memberikan manfaat. Oke, pesan saya, tetap jadilah bagian dari perubahan itu sendiri dengan cara apa? Terus belajar dan implementasikan apa yang bisa kalian lakukan. Saya rasa itu materi yang bisa saya jelaskan kepada Anda. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum dulu dong.